Aku selalu percaya bahwa manusia berubah perlahan, seperti batu yang terkikis angin. Tapi malam itu, perubahan datang seperti petir yang membelah langit tanpa aba-aba. Aku sedang duduk di beranda villa tambangku ketika suara langkah tergesa mendekat. Mantan karyawan yang dulu pernah kutolong, Raka, berdiri di depanku dengan wajah pucat seperti habis melihat hantu. Tangan kasarnya yang dulu memegang linggis kini gemetar seperti daun dihembus badai. Ayah, suaranya patah. Saya harus bilang sesuatu. Ini soal nyawa ayah. Ada sesuatu dalam nada itu yang membuat udara tiba-tiba berat, seolah seluruh dunia menahan napas. Aku menatapnya, menunggu. Anak ayah, menantu ayah, dan besan. Mereka, ia ragu, menelan ludah, lalu melanjutkan. Mereka mau ayah pergi. Lebih cepat. Kata-kata itu merayap ke dadaku seperti ular dingin. Anakku, darah daging yang dulu kupeluk saat ia demam, yang kutimang saat masih bau bedak bayi. Bagaimana mungkin tiga manusia yang pernah duduk di meja makanku kini menyebut kematianku sebagai rencana? Raka menunduk. Saya dengar sendiri, di warung belakang. Mereka pikir saya nggak kenal ayah lagi. Tapi saya dengar semua. Mereka mau ambil saham tambang. Asek, tanah-tanah itu. Dalam dadaku, rasanya ada pintu tua yang roboh. Ada suara retakan yang tidak terdengar, tapi terasa sampai ke tulang. Aku menarik napas panjang, berharap itu hanya kesalahpahaman. Tapi tatapan Raka tajam, jujur, dan penuh rasa takut yang tidak bisa dipalsukan. Kenapa kau datang padaku? Tanyaku pelan. Karena dulu, ayah satu-satunya yang bantu saya saat semua orang menjauhi saya. Saya utang nyawa, dan saya nggak mau ayah kehilangan nyawa karena orang-orang yang harusnya melindungi ayah. Kalimat itu membuat tenggorokanku panas. Dunia ini aneh. Seringkali keluarga bukan yang sedarah, tapi yang setia meski tidak punya alasan. Dari kejauhan, lampu-lampu tambang berkelip seperti bintang patah. Malam terasa lebih gelap dari biasanya. Seakan Tuhan sedang memadamkan sebagian cahaya agar aku benar-benar melihat kebenaran. Bahwa di balik senyum orang rumah, ada bayang-bayang yang tidak pernah kupikir akan memelukku. Aku menatap gelas tehku yang masih mengepul. Aroma melati menguar, tetapi rasanya hambar, seperti hidup yang tiba-tiba kehilangan makna. Terima kasih, Raka, kataku perlahan. Mulai malam ini, aku harus membuka mata. Ia mengangguk, lalu pergi perlahan, meninggalkan aku dengan malam yang terasa lebih dingin dari biasanya. Di dalam dada, sesuatu retak, bukan hatiku saja, tapi kepercayaanku pada keluarga yang kubangun dengan seluruh hidupku. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, jika keluargamu ingin melihatmu mati, kepada siapa lagi kau bisa pulang? Rumahku selalu menjadi tempat yang kupikir aman, temboknya ku kenal, napas setiap ruangnya ku hafal, bahkan derit lama di pintu kamar tamu sudah seperti musik masa tua yang menenangkan. Tapi malam setelah Raka membawa kabar itu, rumah yang sama berubah menjadi gua gelap penuh gema-gema yang tak ingin ku dengar. Saat pintu depanku buka, aroma kayu manis dari dapur menyambutku seperti biasa. Namun entah mengapa, wangi itu terasa asing, seperti parfum yang dikenakan seseorang yang pura-pura dekat. Langkahku menggema di lantai marmer, dan setiap gema terdengar seperti peringatan. Hati-hati, ayah, ada bayangan yang mengikutimu. Di ruang keluarga, anakku duduk dengan tubuh sedikit condong ke depan, menatap layar ponselnya. Senyumnya muncul ketika ia sadar aku pulang. Senyum yang dulu selalu membuatku merasa pulang, tetapi malam ini terasa seperti topeng yang dipasang terburu-buru. Ayah baru pulang? Tanyanya, suaranya ringan. Terlalu ringan. Seperti permukaan air yang menutupi kedalaman berbahaya. Aku mengangguk, tersenyum kecil. Iya, tadi ada urusan mendadak di tambang. Ia kembali melihat ponsel, tapi sesekali matanya mengintip ke arahku. Ada sesuatu di sana. Bukan sayang, bukan rindu, tetapi kecemasan bercampur kesabaran yang dipaksakan. Seolah-olah ia sedang menunggu sesuatu. Sesuatu tentang diriku.
Menantuku muncul dari dapur sambil membawa 2 cangkir kopi. Bukan untukku, untuk mereka berdua. Ia menatapku sambil tersenyum lembut. Senyum yang, jika kulihat beberapa bulan lalu, akan kuanggap ketulusan. Tapi kini, entah kenapa, senyum itu terasa seperti gergaji tajam yang tersembunyi di balik bunga. Ayah capek? Mau saya buatkan teh? Tanyanya. Nada suaranya manis, tapi tubuhnya condong sedikit ke belakang. Tanda tubuh manusia ketika menyembunyikan sesuatu. Aku menggeleng. Tidak usah. Ayah mau mandi dulu. Ia mengangguk sopan. Terlalu sopan. Sopan seperti seseorang yang ingin menunjukkan bahwa ia tidak bersalah. Padahal ia tahu aku sudah mencium bau rencana yang mereka susun. Aku melangkah naik ke lantai 2. Pada setiap anak tangga yang kuinjak, aku mendengar kembali suara Raka. Mereka ingin ayah pergi, lebih cepat. Kata, pergi, itu terus menggemaku di setiap sudut rumah. Di kamar tidur, aku memandang bingkai foto keluarga di atas meja. Foto yang diambil 7 tahun lalu, ketika hidup masih hangat dan sederhana. Anak laki-lakiku berdiri di sampingku, memegang lengan bajuku seperti takut terlepas dari dunia. Menantuku tersenyum malu-malu. Belum sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga tapi tampak ingin diterima. Kini mereka bertiga berdiri di sisi berbeda. Bukan memintaku tetap hidup, tapi menyusun langkah agar aku pergi tanpa sempat menutup mata. Aku duduk di tepi ranjang. Tempat tidurku berderit pelan, seperti mengeluh bersama bebannya. Aku menatap langit-langit, mencoba mengenali apakah suara-suara pengkhianatan itu benar nyata atau hanya ketakutanku. Tapi hati manusia jarang salah ketika merasa dikhianati oleh yang paling dicintai. Aku mencoba tidur, tapi suara tawa kecil dari lantai bawah menyelinap ke dalam malamku. Bukan tawa bahagia, bukan tawa rumah, melainkan tawa samar seperti kode rahasia. Rumahku, rumah yang kubangun dari keringat, darah, dan harapan, tiba-tiba menjadi tempat yang mengawasiku, bukan melindungiku. Dan malam itu aku sadar, terkadang, yang paling menakutkan bukanlah tinggal sendirian, tapi tinggal bersama orang yang menunggumu mati. Malam itu angin turun perlahan, seakan takut menyentuh bahu tuaku yang mulai melemah oleh beban yang tak sanggup kulafalkan. Di beranda rumah, aku duduk sendirian. Lampu kuning menggantung seperti satu-satunya saksi yang masih mau mendengarkan cerita seorang ayah yang kehilangan arah dalam keluarganya sendiri. Aku menatap langit. Awan berjalan pelan, seolah memberi luka waktu untuk bernapas. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Bisikku, bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada diriku yang tak lagi ku kenal. Di dalam rumah, terdengar suara-suara kecil, langkah resah istriku, napas panjang anakku, bisikan telepon yang ku tahu berasal dari menantuku. Mereka pikir aku tak mendengar ketika ia berkata pelan, "Pak itu tidak tahu diri, warisannya bisa jadi penghalang masa depan kita." Aku menutup mata, bukan karena marah, tapi karena lelah menerima bahwa laki-laki yang kusambut sebagai keluarga kini melihatku sebagai batu sandungan. Di usia yang semakin menua, aku baru menyadari, terkadang musuh bukan datang dari jauh. Terkadang ia lahir dari meja makan yang sama, dari piring yang sama-sama dicuci oleh orang-orang yang kita cintai. Anakku, Danar, datang menghampiri. "Yah, boleh bicara?" Aku mengangguk. Suaranya goyah, matanya menghindar. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi ia menahan. Seperti orang yang takut salah memilih kata lalu justru melukai lebih dalam. "Ayah, menantu ayah itu hanya ingin melindungi keluarganya," katanya pelan. Aku tersenyum. Senyum yang rasanya justru lebih mirip luka yang dipaksa diam. "Kalau ingin melindungi," jawabku lembut, "mengapa harus mengorbankan aku?" Ia tak menjawab, hanya diam. Dan di diam itulah aku mendengar kebenaran yang lebih bising daripada teriakan. Aku bangkit pelan, lutut sedikit gemetar, lalu berjalan menuju halaman. "Ayah nggak marah," kataku, "separuh pada Danar, separuh pada langit di atas kami. Ayah hanya sedih, karena kalian pikir ayah ini beban." Angin malam menyentuh tengkukku seperti tangan masa lalu yang memanggil pulang.
Aku ingin memeluk anakku. Aku ingin berkata aku mengerti. Aku tidak ingin membebani siapapun. Tapi lidahku keluh. Hanya sunyi panjang yang jatuh di antara kami. Seperti garis retak pertama di dinding rumah yang tampak kuat dari luar. Malam itu, aku mengerti satu hal. Cinta keluarga tidak selalu menjamin keharmonisan. Kadang cinta berubah menjadi ambisi. Ambisi berubah menjadi racun. Dan racun itu menyelinap tanpa suara ke dalam makan malam, percakapan, doa, hingga seseorang akhirnya tersakiti tanpa pernah benar-benar disalahkan. Aku menarik napas panjang dan menatap langit yang gelap. Semoga besok, gumamku, tak ada hati yang hancur lebih besar dari hari ini. Namun jauh dalam dada, aku merasakan firasat buruk. Retakan ini belum apa-apa. Yang akan datang, jauh lebih perih. Meja makan selalu menjadi tempat paling hangat dalam rumah ini. Dulu, tawa anakku dan obrolan kecil istriku membuat nasi terasa lebih manis dari apapun yang disajikan. Tapi malam itu, kehangatan itu menghilang, seperti seseorang memadamkan lampu di tengah-tengah doa. Aku duduk di kursi biasa, yang kayunya sudah menyesuaikan bentuk punggungku selama puluhan tahun. Tapi malam itu kursi itu terasa asing, keras, seperti menolak keberadaanku. Di hadapanku, menantuku duduk dengan wajah tenang, terlalu tenang, seperti orang yang sedang mempersiapkan kalimat pahit namun membungkusnya dengan senyum sopan. Istriku menatap piring, mengaduk-aduk lauk tanpa niat mengambil. Anakku, Danar, beberapa kali mencuri pandang ke arahku, seolah ingin melindungi tapi tak tahu apa yang sebenarnya harus dijaga. Ayah, suara menantuku pecah sunyi. Saya ingin bicara sedikit soal perusahaan. Aku mengangkat wajah. Nadanya halus. Tapi di balik kehalusan itu ada ketegangan yang mirip dengan pisau yang dilap bersih sebelum dipakai. Perusahaan tambang itu kayaknya perlu dikelola dengan cara yang lebih modern. Lanjutnya, lebih efisien. Lebih generasi muda. Aku tersenyum tipis. Maksudmu, aku sudah terlalu tua? Ia tertawa kecil, pura-pura merendah. Bukan begitu, Pak. Hanya, kalau ayah mulai mundur sedikit, semuanya bisa berjalan lebih lancar. Mundur. Kata itu meluncur ringan, tapi menampar harga diriku seperti angin dingin yang menutup pintu dari dalam. Aku masih bisa bekerja, jawabku pelan. Kaki ini mungkin tidak sekuat dulu, tetapi pikiranku masih jelas. Justru itu, Pak. Katanya lagi, kini lebih berani. Kami hanya ingin memastikan masa depan keluarga. Kadang orang tua tidak sadar bahwa mereka sedang menghalangi langkah generasi selanjutnya. Aku terdiam. Bukan karena tak punya jawaban, tapi karena jawaban apapun pasti akan melukai seseorang, termasuk diriku sendiri. Suara sendok dan garpu terdengar saling beradu, pelan namun bising dalam kesunyian. Istriku akhirnya angkat bicara. Kalian ini ngomongnya jangan kasar begitu. Tapi Bu, potong menantuku, ini untuk kebaikan semuanya. Danar menunduk. Anak laki-laki yang pernah menangis ketika lututnya tergores kini tak sanggup berkata untuk ayahnya sendiri. Di saat itulah, aku merasakan tubuhku menggigil kecil. Bukan karena takut kehilangan perusahaan, tapi karena kehilangan cara mereka memandangku. Aku menatap lauk yang masih utuh. Tiba-tiba, nasi yang biasa terasa lembut, kini rasanya seperti pasir tambang yang pernah kupertaruhkan nyawa demi mencari. Ayah, Danar akhirnya bersuara lemah. Mungkin kita bisa bahas baik-baik. Aku mengangguk. Bahas, iya, tapi jangan sampai kalian lupa siapa yang dulu membangun semuanya. Ruangan itu terasa makin sempit. Dinding seperti bergerak mendekat. Bukan amarah yang memenuhi dadaku, melainkan rasa tidak terlihat, rasa paling mematikan bagi seorang ayah. Menantuku tersenyum lagi, senyum yang tak sampai ke mata. Pak, dunia berubah. Kita harus pilih pemimpin yang relevan. Aku menatapnya lama. Di sana, di balik iris matanya, aku melihat sesuatu yang membuat perutku mengeras. Bukan hanya ambisi, melainkan rencana. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa meja makan ini bukan lagi tempat keluarga. Ia berubah menjadi ruang perundingan.
Ruang di mana aku sedang didorong pelan-pelan menuju pintu keluar. Aku menghela napas panjang dan menatap mereka satu persatu. Lalu aku berkata, pelan namun tegas, "Aku mungkin tua, tetapi aku belum selesai." Kalimat itu menggantung di udara, berat, dingin, seperti batu besar yang dilempar ke dalam danau tenang, membuat riak yang belum ada satupun dari mereka siap hadapi. Dan aku mengerti malam itu. Retakan yang kemarin masih kecil, kini mulai menjalar ke seluruh dinding rumah. Pagi itu, angin di area tambang membawa aroma yang aneh. Bukan bau tanah basah, bukan juga bau belerang yang biasa menempel di kulit para pekerja. Ada sesuatu yang lebih getir, seperti bau rencana buruk yang belum diucapkan, tapi sudah bergelayut di udara. Aku tiba lebih pagi dari biasanya. Langit masih berwarna abu-abu, seperti wajah seseorang yang sedang berusaha menyembunyikan luka. Sepatuku menginjak lumpur dingin, dan setiap langkah terasa seperti mengingatkanku bahwa tanah ini dulu pernah menerima keringatku, dan sekarang mungkin harus menerima darahku. Aku baru saja membuka pintu kantor lapangan ketika seseorang memanggil pelan, "Pak." Suara itu ragu-ragu, seperti takut didengar angin. Aku menoleh. Seorang pria parubaya berdiri di sana, mantan karyawan yang dulu pernah kuberi kesempatan saat dia hampir dipecat karena fitnah. Wajahnya tampak gelisah, seperti orang yang sedang membawa beban yang lebih berat dari tubuhnya sendiri. "Ada apa?" tanyaku. Dia menelan ludah. Saya dengar sesuatu, Pak. Dan saya pikir, Bapak harus tahu." Aku mengisyaratkan agar ia masuk. Di dalam, ia duduk kaku, kedua tangan saling menggenggam, seperti sedang mencoba menghentikan getaran takut yang merayap dari ujung jarinya. "Pak," katanya lirih, "Bapak harus hati-hati. Ada orang-orang yang ingin Bapak jatuh." Aku tersenyum kecil, pahit. Jatuh itu biasa. Saya sudah sering jatuh. Tapi kali ini, jatuhnya bukan jatuh biasa, Pak. Ia menatapku, mata memerah. Ini, jatuh yang tidak bisa bangun lagi. Hening menyelimuti ruangan. Jam dinding berdetak pelan, seperti detak jantung yang mengingatkan waktu terus berjalan. Lalu ia bercerita, "Saya dengar dari mantan rekan saya, ada yang memesan orang dari luar kota. Katanya untuk mengurus sesuatu di tambang. Dan nama Bapak disebut." Aku menutup mata sejenak. Nama sendiri disebut sebagai target. Lucu, betapa cepatnya hidup berubah dari dihormati menjadi diincar. "Siapa yang memesan?" tanyaku, walau aku sudah memiliki firasat. Dia tidak menjawab langsung. Matanya berpindah-pindah. Akhirnya ia berbisik, Saya dengar, ada keluarga Bapak yang terlibat." Kata itu menghantam dadaku lebih keras daripada pukulan apapun. Keluarga. Meski tidak menyebut nama, aku tahu. Kata, keluarga, dalam cerita ini tidak berarti istri atau anak, melainkan mereka yang sedang membicarakan perubahan kepemimpinan dengan terlalu banyak senyum kemarin malam. "Terima kasih," ucapku. Suaraku terdengar lebih tua dari usiaku. "Kau sudah melakukan hal yang benar." Ia mengangguk, lalu pergi dengan langkah cepat, seolah takut kata-katanya tadi bisa mengundang bahaya jika ia bertahan lebih lama. Aku duduk sendirian di ruangan itu. Di luar, suara mesin tambang menggema seperti detak jantung bumi. Di dalam, detak jantungku sendiri terdengar lebih pelan, tapi lebih jelas, seperti sedang memberi peringatan. Mereka bukan hanya ingin aku mundur. Mereka ingin aku selesai. Tuntas. Aku menatap jendela. Di sana, para pekerja berjalan dengan topi kuning. Hidup mereka sama kerasnya dengan batu yang mereka pukul. Mereka membangun masa depan sambil mempertaruhkan nyawa setiap hari. Aku selama ini melindungi mereka. Dan kini, aku harus melindungi diriku sendiri dari darah dagingku. Ada ironi yang pahit. Aku mengajarkan anakku tentang loyalitas, tapi lupa mengajarkannya tentang rasa cukup. Aku menghela napas panjang. Kini aku tahu, yang berbahaya bukan tambangnya, melainkan orang-orang yang ingin menguasainya.
Dan di dalam hati yang mulai koyak, aku berkata pada diriku sendiri, "Baiklah, jika mereka ingin aku pergi, mereka harus lebih pintar dari ini." Aku berdiri. Langkahku mantap, meski ada retak kecil di dalam dada. Karena seorang ayah, meski dilukai oleh keluarga sendiri, tetap akan berdiri sampai akhir. Dan jika para penonton mendengar kisah ini, aku hanya ingin bertanya, menurut kalian, sampai sejauh mana ambisi bisa membuat seseorang lupa siapa yang dulu mengajarinya berjalan? Malam di Villa Tambang selalu terasa seperti lembaran gelap yang menutup langit. Sunyi, hanya dipecah oleh suara jangkrik dan desir angin yang merayap di antara pepohonan pinus. Biasanya suasana itu menenangkan, mengingatkanku pada masa muda ketika aku masih menggantungkan mimpi di bahu sendiri. Tapi malam itu, sunyi itu seperti jebakan. Aku duduk di beranda, meminum teh hangat yang dibawakan pekerjaku, Bima. Anak muda jujur yang sudah menemaniku bertahun-tahun. Dia tidak banyak bicara, tapi matanya selalu melihat lebih jauh dari orang kebanyakan. "Pak," katanya pelan, "air minum di dapur, Bapak sudah pakai." "Belum," jawabku. "Kenapa?" Dia menggigit bibir, ragu, tapi akhirnya menatapku dengan keberanian yang menggetarkan. "Baru saja ada yang datang mengisi ulang galon tanpa jadwal. Katanya diminta langsung dari pusat." Ia menelan ludah. Saya tidak percaya. Aku mengerutkan dahi. "Kau periksa?" "Sudah, Pak." Napasnya gemetar, dan saya menemukan sesuatu di dalamnya. Darahku terasa berhenti mengalir sejenak. Ia mengeluarkan botol kecil dari sakunya. Cairan bening di dalamnya bergoyang pelan. Saya ambil sampel dari galon itu. Ada bau kimia, bukan bau mineral biasa. Aku meraih botol itu. Cairannya terlihat seperti air biasa. Tak ada yang mencurigakan. Ya, begitu pula manusia. Yang paling berbahaya justru yang wajahnya terlihat paling tenang. "Siapa yang mengantar galonnya?" tanyaku. Bima menggeleng. "Orangnya tidak pernah saya lihat sebelumnya, Pak." Dan dia buru-buru pergi setelah saya tanya. Aku menutup botol itu perlahan. Ada rasa getir di lidahku, meskipun aku belum meminumnya sama sekali. Air ini mungkin adalah takdir yang ingin mereka sediakan untukku. Takdir yang diam-diam, tanpa suara. Takdir yang tak memberikan kesempatan bagi seorang ayah untuk bertanya mengapa. "Pak," Bima kembali bersuara. Saya bukan mau ikut campur urusan keluarga. Tapi saya dengar kabar dari bawah-bawah. Katanya Bapak harus hati-hati. Banyak yang aneh sekarang." Aku memandangnya lama. Dalam hidupku, aku telah bertemu banyak orang yang menamparku dengan tangan halus. Tapi anak muda ini, dengan segala keterbatasannya, memilih untuk melindungiku. "Simpan air ini," kataku. "Jangan sampai ada yang tahu." Dia mengangguk, lalu berlalu. Aku menatap ke arah dapur villa. Galon berwarna biru itu berdiri tenang di pojok ruangan, seolah tidak tahu bahwa dirinya baru saja gagal menjadi senjata pembunuh. Pelan-pelan aku melangkah mendekat. Lampu dapur temaram, dan bayanganku sendiri memanjang di lantai, seperti sisi gelap dari diriku yang selama ini tak pernah aku hadapi. Kuteteskan sedikit cairan dari botol kecil itu ke sendok, hanya untuk melihat warnanya. Jernih, tak ada tanda. Aku bisa mati malam ini jika Bima tidak memeriksa. Dan yang terasa menusuk bukanlah ancaman maut itu sendiri, melainkan siapa yang mungkin merencanakannya. Putraku, menantuku, besanku, atau mereka bertiga? Sungguh menyedihkan ketika keluarga sendiri menjauh. Tapi jauh lebih mematikan ketika mereka mendekat dengan niat yang salah. Aku bersandar pada meja dapur. Ada sesak di dadaku, seperti rumah ini terlalu kecil untuk menampung kebenaran yang baru saja terbuka. Setelah beberapa saat, aku kembali ke beranda. Angin malam menyentuh wajahku, dingin tapi jujur. Dan aku sadar, bahaya yang kutakuti bukan lagi datang dari luar, melainkan dari meja makan rumahku sendiri. Aku menatap bintang-bintang samar di balik awan.
Kalau air ini benar-benar ditujukan untukku, gumamku, mereka pasti lupa satu hal. Aku mengepalkan tangan, bukan karena marah, tetapi karena aku menolak menyerah. Aku belum selesai menjadi ayah. Pagi di tambang biasanya ramai oleh suara mesin dan lantunan teriakan para pekerja yang saling memberi aba-aba. Namun pagi itu, suara-suara itu terdengar berbeda, lebih keras, lebih gaduh, seperti ada sesuatu yang berusaha menutupi ketakutan yang tak ingin diucapkan. Aku turun ke lokasi pengeboran dalam keadaan pikiran masih terbayang galon beracun semalam. Rasa syukur dan kecurigaan bercampur menjadi satu, menyesakkan dada seperti debu tambang yang masuk ke paru-paru. Belum sempat aku melangkah jauh, seorang mandor menghampiri dengan wajah pucat. "Pak, lokasi dinamit di sisi barat sudah siap. Tapi, saya tidak melihat Bapak tanda tangan persetujuan terakhir." Aku mengerutkan kening. Saya tidak menandatangani apapun. Mandor menelan ludah. "Tapi dokumen sudah ada tanda tangan Bapak." Tanda tangan. Tanda tanganku. Atau lebih tepatnya, tanda tangan yang dibuat oleh seseorang yang mengenal bentuknya. Aku berjalan menuju sisi barat tambang. Semakin dekat, semakin aku merasakan sesuatu yang tidak wajar. Terlalu sepi, terlalu bersih. Seperti tempat yang sudah dipersiapkan bukan untuk bekerja, melainkan untuk menghilangkan seseorang. Ledakan dinamit bukan hal asing bagiku. Aku sudah mengatur ratusan ledakan selama hidupku. Aku tahu kapan pemasangannya wajar, dan kapan ada yang sengaja disetel agar efeknya tak meninggalkan kesempatan hidup. Dan yang kulihat di panel pemicu pagi itu, bukanlah prosedur standar. Kabel tambahan. Timer yang lebih pendek dari protokol keselamatan. Penempatan dinamit yang membentuk titik runtuhan langsung ke area tempat seorang pengawas biasanya berdiri, tempatku berdiri. Seolah-olah tambang itu sedang menunggu aku masuk ke dalam perutnya, supaya bisa menelanku tanpa jejak. Aku berdiri lama, meraba dinding batu yang dingin. Ada semacam bisikan dari dalam tanah, seperti peringatan yang terlambat namun tetap berusaha menyelamatkan. "Pak," panggil Bima dari kejauhan, nafasnya tersengal. "Saya dapat laporan. Seseorang menyuruh pekerja pemicu dinamit untuk langsung jalankan timer setelah Bapak masuk." Aku memejamkan mata. Darahku mendidih, tapi hatiku hancur. "Kau tahu siapa yang memerintahkannya?" tanyaku, tanpa membuka mata. Bima ragu, tapi akhirnya berkata pelan, "Saya dengar, menantu Bapak datang kemarin sore. Katanya mau memastikan struktur pengeboran aman." Aman, kata yang paling jauh dari keadaan ini. Aku melangkah keluar dari terowongan dinamit. Angin luar langsung menyapu wajahku, membawa aroma tanah tinggi, bau kehidupan. Dan tepat ketika aku keluar, seseorang berteriak dari pos kontrol, "Pak, timer nyala sendiri." Ledakan itu meletus. Tidak terlalu keras, tapi cukup besar untuk meruntuhkan terowongan yang baru saja keluar darinya. Batu menghantam tanah, debu naik seperti kabut kematian, dan suara runtuhan bergema panjang. Aku berdiri di depan kekacauan itu, debu menempel di pakaianku, menghiasi rambutku seperti abu dari api yang tak berhasil membakar mangsanya. Bima berlari menghampiri. "Pak, Bapak tidak apa-apa." Aku menatap reruntuhan itu lama. Jika aku terlambat beberapa detik, aku mungkin tidak akan berdiri di sini. "Aku baik," jawabku, meski suara itu terdengar seperti milik orang yang baru saja kehilangan sesuatu yang tak terlihat. Dari kejauhan, beberapa pekerja menatapku dengan tatapan heran, mungkin berpikir aku lelaki yang beruntung. Tapi ini bukan soal keberuntungan. Ini pesan. Pesan yang berbunyi, jika racun tidak berhasil, batu dan ledakan akan mencoba menggantikan. Aku berjalan menjauh dari lokasi ledakan. Setiap langkah terasa berat, namun bukan karena debu yang menempel, melainkan karena hatiku sedang membawa beban yang lebih gelap dari perut bumi tempat tambang ini berdiri. Mereka ingin aku mati. Itu semakin jelas. Dan yang lebih menyakitkan, mereka tidak lagi peduli jika tubuhku terkubur di tanah yang kubangun dengan tangan sendiri. Sesampainya di permukaan,
Aku menatap matahari yang pelan naik. Hangatnya terasa palsu. Karena kini aku tahu dunia di bawahnya tak lagi aman untukku. Lalu aku berkata, kepada diriku, kepada bumi, kepada siapapun yang mendengar. Jika mereka mengira ledakan bisa menutup riwayatku, mereka lupa bahwa aku dibesarkan oleh tanah yang keras. Tanah yang tidak pernah membiarkan anaknya menyerah. Ledakan itu tidak jadi meletus sepenuhnya. Tuhan masih menahan sesuatu dengan tangannya sendiri. Dentuman hanya setengah, seperti napas bumi yang tertahan. Platform terangkat sedikit, lalu jatuh kembali dengan gemetar panjang. Debu membungkusku seperti kain kafan yang belum dijahit. Aku berdiri terpaku. Bukan karena selamat, tapi karena aku mendengar suara anakku pecah di udara. Ketika debu mulai turun, aku melihatnya berlari ke arahku. Wajahnya basah, entah oleh keringat atau air mata yang baru pertama kali kulihat setelah bertahun-tahun ia mengeraskan diri. Setiap langkahnya seperti mematahkan belenggu yang lama mengikat hatinya. Ayah, ayah, maafkan aku. Suaranya pecah seperti kaca dilempar ke batu. Aku ingin menjawab, tapi Jaya menarik lenganku cepat, khawatir platform akan benar-benar runtuh. Ia menyeretku menjauh dari zona bahaya. Di belakang kami, suara pekerja mulai panik, sebagian menelepon, sebagian berusaha memastikan tidak ada ledakan susulan. Ketika aku sudah berdiri di tanah yang lebih stabil, anakku sampai di hadapanku. Lututnya langsung jatuh ke tanah. Ia menangis. Kali ini bukan lagi air mata kesal, bukan air mata ego yang terluka, tapi air mata seorang anak yang baru sadar betapa gelapnya jalan yang ia tempuh. Ayah, aku salah. Aku terlalu percaya mereka. Aku pikir ayah hanya ingin mempertahankan segalanya untuk diri sendiri. Tapi, aku menyentuhkan tanganku ke bahunya. Sentuhan yang entah sejak kapan tidak lagi ia rasakan. Bangun, kataku pelan. Ayah tidak pernah meminta kamu berlutut. Ia mengangkat wajah. Matanya merah, tubuhnya gemetar. Menantuku mana? Tanyaku. Suaraku terasa lebih berat dari biasanya. Anakku menoleh ke belakang. Menantuku berdiri kaku. Besanku yang biasanya penuh percaya diri, kini pucat dan linglung. Mereka tidak menyangka rencana itu gagal. Tidak menyangka anakku memilih aku, bukan mereka. Aku melangkah mendekat. Bukan sebagai lelaki yang ingin membalas. Bukan sebagai korban yang ingin menuntut. Tapi sebagai ayah yang hatinya telah terlalu sering terluka untuk marah lagi. Aku tidak akan melaporkan kalian, kataku perlahan. Menantuku terperangah. Besanku memalingkan wajah, entah karena malu atau takut. Tapi kalian harus meninggalkan tambang ini hari ini juga. Tidak ada tempat untuk orang yang rela menukar keluarga dengan emas dan tanah. Menantuku mencoba menyela. Ayah, aku... Diam. Suaraku kali ini tegas, namun tidak berteriak. Kamu bukan lagi menantuku sampai kamu belajar apa arti hormat, apa arti keluarga, apa arti hidup yang tidak didorong keserakahan. Ia mundur selangkah. Tatapannya pecah. Tapi aku tidak memalingkan wajah. Aku harus keras, bukan karena benci, tapi karena cinta yang harus melindungi batasnya. Besanku menatapku lama. Mata kami bertemu. Di balik semua kebusukan rencana mereka, aku hanya melihat satu hal, penyesalan yang datang terlalu terlambat. Kita pulang, katanya pada menantuku, suaranya kasar, putus asa. Mereka pergi, tanpa kata, tanpa pamit, tanpa kembali menoleh. Ketika hanya tinggal aku dan anakku, ia kembali mendekat. Ayah, aku bodoh. Aku membiarkan mereka memanipulasi pikiranku. Ayah keras. Ayah terlalu sibuk. Tapi ayah tidak pantas mendapatkan ini. Aku hampir membunuh ayah. Aku memeluknya. Pelukan yang sudah bertahun-tahun aku simpan dalam dada yang keras. Akhirnya pecah malam itu. Ia menggenggam punggungku erat. Seperti anak kecil yang takut kehilangan ayahnya di tengah pasar. Ayah masih di sini, bisikku. Masih jadi ayahmu. Dan itu tidak akan pernah berubah. Ia menangis di bahuku. Dan entah bagaimana,
Di tengah puing-puing rencana pembunuhan yang gagal, Tuhan menghadiahkan sesuatu yang lebih berharga daripada selamat, anak yang kembali pulang. Di perjalanan pulang, ketika matahari mulai turun di balik puncak gunung, aku melihat siluet tambang yang selama ini menjadi medan perang keserakahan. Tapi hari itu, tempat itu tampak lebih tenang, seolah tahu badai terburuk sudah berlalu. Dan dalam hati, aku berkata, jika hidup adalah tambang gelap, maka keluarga adalah cahaya yang kadang redup, kadang menyakitkan, tapi tetap dicari. Aku menatap anakku di kursi sebelah. Ia menunduk, sesekali mengusap wajah, masih dihantui penyesalan yang panjang. "Ayah, apa ayah bisa benar-benar memaafkanku?" tanyanya pelan. Aku tersenyum tipis. "Maaf itu bukan hadiah, Nak," jawabku. "Maaf itu perjalanan, dan kita akan menjalaninya sama-sama." Jika kalian membaca akhir cerita ini, aku ingin bertanya, kalau seorang anak menyesal setelah hampir menghancurkan hidup orang tuanya, apakah ia layak diberi kesempatan kedua? Atau, apakah luka tertentu memang tidak bisa sembuh meski sudah menangis darah? Tulis suaramu di komentar. Kadang, jawaban kalian bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang berjuang di tempat gelap seperti ini, dan begitulah. Di antara dinamit yang gagal meledak, dan rencana maut yang terbongkar, Tuhan masih memberi aku satu hal yang tidak bisa dibeli oleh tambang manapun di dunia. Anak yang akhirnya pulang. Hari itu aku sadar bahwa menjadi ayah bukan soal seberapa banyak yang kupunya, tetapi seberapa luas hatiku untuk tetap membuka pintu, meski berkali-kali diketuk oleh tangan yang salah. Kalian yang mendengar ini, barangkali juga sedang memanggul luka keluarga. Mungkin dihianati, mungkin disakiti, mungkin ditinggalkan. Tapi ingatlah, pengkhianatan tidak selalu berakhir dengan kehancuran. Kadang, ia berakhir dengan seseorang kembali belajar menjadi manusia. Aku tidak memaksa kalian untuk memaafkan. Tidak semua maaf bisa diberikan hari ini. Tidak semua luka bisa langsung sembuh. Tapi setidaknya, jangan biarkan hatimu ikut mati sebelum waktunya. Aku adalah ayah yang hampir dikubur oleh keluarganya sendiri. Namun aku memilih untuk tidak mengubur mereka di dalam doaku. Jika kalian pernah berada di titik ini, di persimpangan antara sakit hati dan memaafkan, aku ingin mendengar suaramu. Tulis di kolom komentar. Menurut kalian, layakkah seorang anak diberi kesempatan kedua setelah hampir menghancurkan ayahnya sendiri? Suara kalian mungkin menjadi cahaya bagi hati lain yang sedang berjuang di gelapnya hidup. Terima kasih telah mendengar. Ini adalah suara kehidupan, tempat luka dirawat, dan hati diberi jalan pulang. Kadang Tuhan membiarkan kita mendengar sesuatu yang tidak seharusnya kita dengar, bukan untuk menyakiti, tapi untuk membuka mata yang terlalu lama percaya. Dan malam itu, mataku terbuka oleh suara-suara yang seharusnya tidak pernah diucapkan oleh orang-orang yang kusayangi. Aku baru saja turun dari kamar setelah gagal tidur. Kepalaku berat oleh pikiran, tetapi langkahku ringan, terlalu ringan, seperti tubuh yang tidak ingin diketahui kehadirannya. Lampu ruang tengah redup, hanya temaram dari ruang kerja yang sedikit terbuka. Aku tidak berniat menguping. Aku hanya ingin menutup jendela yang tertinggal terbuka tadi sore. Tapi langkahku terhenti ketika suara menantuku terdengar dari balik pintu ruang kerja. Dia itu kuat sekali. Sudah tua tapi tetap sehat. Kalau begini, warisan gak bakal jatuh ke kita dalam waktu dekat. Suara itu menusuk tengkukku. Nadanya bukan keluhan, tapi perhitungan. Lalu suara anakku muncul, lebih pelan, tetapi jelas. Kita cuma perlu sedikit dorongan, supaya semuanya beres lebih cepat. Hatiku menegang. Itu suara anakku. Anak lelaki yang dulu memelukku saat belajar berjalan, yang menangis saat ku tinggal kerja, yang memanggilku, "Ayah," dengan mata berkilau. Kini suaranya dingin seperti logam. Besan ikut bicara. Suaranya kasar, tidak berputar-putar. "Saya sudah bilang,
Cara pertama harusnya berhasil kalau tidak ada pekerja ayahmu yang ikut campur. Tapi masih ada cara lain. Tambang itu punya banyak kecelakaan, kan? Mereka tertawa kecil. Tawa yang lebih mirip gesekan pisau daripada suara manusia. Dadaku seperti ditarik ke bawah. Berat, sakit. Aku menempelkan punggungku ke dinding, mencoba bernapas. Suara mereka terus mengalir seperti racun masuk ke telingaku. Aku cuma capek nunggu, kata anakku lagi. Ayah hidup seperti nggak pernah tua. Aset itu nanti juga buat aku. Jadi kenapa harus tunggu dia sakit dulu? Ada jeda. Lalu menantuku menjawab pelan, namun penuh racun lembut. Kadang, kesempatan bukan datang dari waktu. Kita yang harus menciptakannya. Aku merasakan lututku melemah. Seakan seluruh berat usiaku jatuh pada satu titik. Aku ingin masuk dan berteriak, "Aku ini ayah kalian." Tapi lidahku terasa seperti batu. Mereka melanjutkan, membahas angka saham, membagi-bagi asetku seperti menimbang daging di pasar. Mendiskusikan tambangku, tanahku, rumahku, bahkan barang-barang pribadiku. Yang paling menyakitkan, mereka membahas hidupku seperti membahas tanggal kedaluarsa makanan. Sebelum aku sadar, ada air hangat turun dari mataku. Air mata yang bukan sekadar sedih, tapi patah. Bukan karena aku takut mati, tapi karena aku baru mengerti bahwa kasih sayangku kepada mereka, yang kubangun sejak mereka masuk ke hidupku, ternyata tak lebih dari lantai yang mereka injak untuk naik lebih tinggi. Aku mundur pelan, takut membuat suara. Jantungku berdetak terlalu keras, seakan ingin pecah. Ketika sampai di ujung koridor, aku berdiri memegang tembok. Tubuhku gemetar, tapi bukan oleh marah, melainkan oleh rasa kehilangan yang tidak bisa dijelaskan. Di belakangku, suara-suara itu masih terdengar. Rencana, hitungan. Semakin lama, semakin jelas bahwa mereka telah lama menunggu aku mati, dan kini sedang menyusun cara agar tak perlu menunggu lagi. Aku berjalan ke arah beranda, keluar tanpa suara, menatap langit yang kelam. Angin malam menyapu wajahku, dingin, tapi tidak sedingin hati keluargaku malam itu. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, dengan suara yang hanya didengar Tuhan. Sejak kapan cinta berubah menjadi persidangan, dan keluargaku berubah menjadi hakim yang menunggu aku dijatuhkan? Pagi itu langit di atas tambang tampak biasa saja. Biru pucat, tenang, seolah dunia tidak sedang merencanakan sesuatu terhadapku. Namun entah kenapa, sejak bangun tidur aku merasa ada yang melayang-layang di udara, seperti bisikan tak terlihat yang memintaku berhati-hati. Villa kecil di area tambang selalu menjadi tempatku mencari tenang. Tempat paling sunyi, tempat aku bisa mendengar pikiranku sendiri tanpa suara tawa palsu dari rumah. Aku datang lebih pagi dari biasanya, ingin menenangkan kepala setelah mendengar percakapan yang menusuk jantungku semalam. Pekerja kepercayaanku, Sandi, sudah berada di teras, menyapaku dengan senyum seperti biasanya. "Pagi, Pak. Teh ayah sudah saya siapkan di meja makan." Aku mengangguk. Aku butuh teh, atau setidaknya sesuatu yang bisa menghangatkan dada yang masih membeku oleh pengkhianatan. Ketika masuk ke dalam villa, aroma teh melati menyambutku. Menenangkan. Tapi ada sesuatu yang aneh, bau samar yang tidak kukenal. Seperti wangi yang dipaksa menyamar, seperti ada sesuatu yang tidak ingin ketahuan. Aku duduk, meraih gelas itu. Uapnya naik perlahan, tapi aromanya berbeda dari yang biasa kubuat. Ada getir yang menempel di hidung. Sedikit asam, sedikit licin. "Sandi," panggilku pelan. Ia masuk, mengusap tangannya yang berdebu. Tatapannya seperti biasa, jujur, polos, dan tidak terkontaminasi dunia rakus yang telah menelan keluargaku. "Iya, Pak. Tehnya kau yang buat." "Iya, Pak. Tapi airnya saya ambil dari galon baru, yang tadi malam dikirim." Hatiku langsung mengetuk tulang rusukku dari dalam. Galon baru? Siapa yang kirim? Mengapa baru malam? Ada sesuatu yang mengalir dari ubun-ubunku ke seluruh tubuh. Rasa dingin yang menggerogoti tulang.
Aku mengangkat gelas itu mendekat, menatap permukaan tehnya. Benar, warnanya sedikit berbeda, lebih keruh, seperti awan tipis di air bening. Sandi, suaraku lebih pelan dari bisikan. Tolong ambilkan gelas baru. Kita tes rasa ini, bareng. Ia mengangguk dan mengambil sendok kecil dari laci. Kudengar suara logam menyentuh gelas, kemudian hening. Hening yang hanya bertahan 2 detik, lalu berubah menjadi sesuatu yang mencabik. Pak! Suara Sandi serak, matanya membesar. Ini, ada cairan lain, Pak. Wanginya, bukan teh. Ia menatapku, wajahnya mendadak tegang. Pak, ini kayaknya, bukan air biasa. Perlahan, bibirku bergetar. Aku meletakkan gelas itu. Tidak jatuh, tidak pecah, hanya pelan. Seperti sedang menaruh jantungku sendiri di atas meja. Serangan pertama mereka. Begitu cepat, begitu senyap, begitu kejam. Pikiranku melayang pada senyum anakku tadi malam. Senyum menantuku. Tatapan besanku saat pamit. Tiba-tiba semuanya menjadi potongan-potongan kaca yang menyayat ingatan. Sandi mengambil sedikit air dengan pipet kecil yang biasa dipakai menguji kadar logam. Ia meneteskan larutan uji sederhana. Cairan itu berubah warna. Bukan warna yang seharusnya. Bukan warna dari dunia minuman manusia. Ia menatapku. Wajahnya kaku seperti batu nisan. Pak, ini racun. Jenisnya, cepat bereaksi kalau tertelan. Dunia di sekitarku terasa seperti kabur. Bukan karena aku takut mati. Tuhan tahu aku sudah berkali-kali bernegosiasi dengan bahaya di lubang tambang. Tapi, ini lain. Yang ingin membunuhku bukan alam. Bukan kecelakaan. Bukan manusia asing. Tapi keluargaku sendiri. Aku menutup mata sejenak. Ada rasa panas di kelopak mata yang akhirnya jatuh juga. Bukan air mata sedih, tapi air mata kehilangan. Kehilangan yang lebih dalam daripada kematian itu sendiri. Sandi, terima kasih, kataku akhirnya. Ia menggeleng keras. Saya cuma melakukan yang benar, Pak. Saya nggak mau kehilangan ayah seperti kehilangan bos-bos lain yang mati sia-sia. Aku menatapnya lama. Pekerjaku, bukan anakku, yang mencegah kematianku. Dunia memang lucu dalam cara yang paling menyakitkan. Aku berdiri, menatap gelas teh itu. Dan dalam hati aku berbisik. Kalau racun adalah bahasa cinta mereka, apakah aku masih bisa menyebut mereka anak? Aku memandangi gelas teh itu lama, terlalu lama. Uapnya perlahan hilang, seperti nyawa yang ingin mereka hilangkan dariku. Permukaannya tenang, tidak memberontak, tidak memantul seperti sesuatu yang berbahaya. Tapi justru karena itulah ia menakutkan. Racun selalu bersembunyi dalam ketenangan. Aku mendekatkan gelas itu ke hidungku. Aromanya samar. Ada getir logam yang seperti menampar ingatan masa kecilku ketika aku mencium bau oli di bengkel tua tempat ayahku dulu bekerja. Aroma kematian. Tidak pernah benar-benar asing bagi orang yang bekerja di tambang. Tapi kali ini baunya berbeda. Terlalu personal. Terlalu akrab. Ayah. Kalau ayah tadi minum. Suara Sandi bergetar. Aku mengangguk pelan. Tidak perlu ia lanjutkan. Aku sudah tahu. Jika aku tidak pulang ke villa hari ini lebih awal. Jika aku tidak memeriksa rasa tadi. Jika Sandi tidak menemukan kejanggalan saat membersihkan galon. Maka tubuhku mungkin sudah terbujur di lantai kayu itu. Dan esok harinya mereka akan menangis. Bukan karena kehilangan, tapi karena rencana berhasil. Aku memejamkan mata. Bukan karena takut, tapi karena aku sedang memanggil kembali wajah anakku. Wajah kecil yang dulu kutuntun menyeberang jalan, yang kubelikan sepatu bola pertama, yang kupeluk saat ia gagal masuk sekolah favorit. Bagaimana wajah itu bisa tumbuh menjadi seseorang yang merencanakan kematian ayahnya sendiri? Aku menegakkan tubuh, menarik napas panjang. Tapi dada kiriku terasa berat, seperti dipenuhi kerikil. Bukan kerikil tambang, tapi kerikil kekecewaan yang lebih sulit digali. Ayah harus hati-hati, ujar Sandi.
Ini udah bukan sekadar ancaman, Pak. Ini serangan langsung. Aku hanya mengangguk. Sandi ingin menghubungi polisi, tapi aku menahan tangannya. Bukan sekarang. Bukan sebelum aku tahu sedalam apa kebencian itu, dan seberapa jauh mereka akan melangkah demi merampok hidup yang kubangun dari nol. Aku berjalan ke belakang villa, menatap lembah tambang yang terbentang luas. Tempat itu dulu adalah harapan, tempat aku mencari rezeki, tempat aku membangun masa depan keluargaku. Ironi yang pahit, kini tempat itu yang mereka gunakan untuk menghabisiku. Angin sore membawa serpihan debu tambang. Debu itu menempel di wajahku, mengingatkanku pada masa mudaku saat aku bekerja tanpa tidur demi mencukupi kebutuhan keluarga. Aku melakukan semuanya demi mereka, dan hari ini mereka membalasnya dengan racun. Aku kembali ke meja makan. Gelas itu masih di sana, tenang, tampak tidak bersalah. Gelas yang nyaris mengubahku menjadi almarhum. Tanganku terulur, hampir menyentuh bibir gelas. Aku merasakan sensasi dingin merayap di jari. Dingin yang membuat seluruh tubuhku merinding. Dan entah kenapa, dalam hati kecilku ada bisikan. Inikah takdirmu, Ayah? Mati oleh keluarga sendiri? Aku tersenyum pahit. Takdir? Belum saatnya. Aku belum selesai menjadi ayah. Aku belum selesai menjadi manusia yang berusaha memahami mengapa darah dagingnya memilih membunuhnya. Ayah, Sandi memanggil pelan. Ayah, jangan di sini. Kita pindahkan gelasnya. Saya simpan, buat bukti kalau nanti ayah perlu. Bukti. Kata yang berat. Kata yang seharusnya tidak pernah ada antara ayah dan anak. Aku mengangguk, lalu berjalan keluar. Udara sore menyentuh wajahku, menghapus sedikit rasa sesak. Matahari tenggelam perlahan, seolah mengajakku menerima bahwa hari ini adalah hari yang menguji hati seorang ayah hingga batas paling gelap. Aku berdiri di tepi bukit tambang, memandang dunia yang pernah kubanggakan. Sekarang dunia itu menjadi saksi bahwa aku hampir mati karena orang yang kupeluk sejak lahir. Dan dalam hati, aku bertanya, jika malam ini aku benar-benar mati, apakah mereka akan kehilangan aku? Atau hanya kehilangan warisanku? Putraku? Menantuku? Besanku? Atau mereka bertiga? Sungguh menyedihkan ketika keluarga sendiri menjauh. Tapi jauh lebih mematikan ketika mereka mendekat dengan niat yang salah. Aku bersandar pada meja dapur. Ada sesak di dadaku. Seperti rumah ini terlalu kecil untuk menampung kebenaran yang baru saja terbuka. Setelah beberapa saat, aku kembali ke beranda. Angin malam menyentuh wajahku. Dingin tapi jujur. Dan aku sadar, bahaya yang kutakuti bukan lagi datang dari luar, melainkan dari meja makan rumahku sendiri. Aku menatap bintang-bintang samar di balik awan. Kalau air ini benar-benar ditujukan untukku, gumamku, mereka pasti lupa satu hal. Aku mengepalkan tangan, bukan karena marah, tetapi karena aku menolak menyerah. Aku belum selesai menjadi ayah. Pagi di tambang biasanya ramai oleh suara mesin dan lantunan teriakan para pekerja yang saling memberi aba-aba. Namun pagi itu, suara-suara itu terdengar berbeda, lebih keras, lebih gaduh, seperti ada sesuatu yang berusaha menutupi ketakutan yang tak ingin diucapkan. Aku turun ke lokasi pengeboran dalam keadaan pikiran masih terbayang galon beracun semalam. Rasa syukur dan kecurigaan bercampur menjadi satu, menyesakkan dada seperti debu tambang yang masuk ke paru-paru. Belum sempat aku melangkah jauh, seorang mandor menghampiri dengan wajah pucat. Pak, lokasi dinamit di sisi barat sudah siap. Tapi, saya tidak melihat bapak tanda tangan persetujuan terakhir. Aku mengerutkan kening. Saya tidak menandatangani apapun. Mandor menelan ludah. Tapi dokumen sudah ada tanda tangan bapak. Tanda tangan. Tanda tanganku. Atau lebih tepatnya, tanda tangan yang dibuat oleh seseorang yang mengenal bentuknya. Aku berjalan menuju sisi barat tambang. Semakin dekat, semakin aku merasakan sesuatu yang tidak wajar. Terlalu sepi, terlalu bersih.
seperti tempat yang sudah dipersiapkan bukan untuk bekerja, melainkan untuk menghilangkan seseorang. Ledakan dinamit bukan hal asing bagiku. Aku sudah mengatur ratusan ledakan selama hidupku. Aku tahu kapan pemasangannya wajar, dan kapan ada yang sengaja disetel agar efeknya tak meninggalkan kesempatan hidup. Dan yang kulihat di panel pemicu pagi itu, bukanlah prosedur standar, kabel tambahan, timer yang lebih pendek dari protokol keselamatan, penempatan dinamit yang membentuk titik runtuhan langsung ke area tempat seorang pengawas biasanya berdiri, tempatku berdiri. Seolah-olah tambang itu sedang menunggu aku masuk ke dalam perutnya, supaya bisa menelanku tanpa jejak. Aku berdiri lama, meraba dinding batu yang dingin. Ada semacam bisikan dari dalam tanah, seperti peringatan yang terlambat namun tetap berusaha menyelamatkan. "Pak," panggil Bima dari kejauhan, nafasnya tersengal. "Saya dapat laporan. Seseorang menyuruh pekerja pemicu dinamit untuk langsung jalankan timer setelah Bapak masuk." Aku memejamkan mata. Darahku mendidih, tapi hatiku hancur. "Kau tahu siapa yang memerintahkannya?" tanyaku, tanpa membuka mata. Bima ragu, tapi akhirnya berkata pelan, "Saya dengar, menantu Bapak datang kemarin sore. Katanya mau memastikan struktur pengeboran aman." Aman, kata yang paling jauh dari keadaan ini. Aku melangkah keluar dari terowongan dinamit. Angin luar langsung menyapu wajahku, membawa aroma tanah tinggi, bau kehidupan. Dan tepat ketika aku keluar, seseorang berteriak dari pos kontrol, "Pak, timer nyala sendiri." Ledakan itu meletus. Tidak terlalu keras, tapi cukup besar untuk meruntuhkan terowongan yang baru saja keluar darinya. Batu menghantam tanah, debu naik seperti kabut kematian, dan suara runtuhan bergema panjang. Aku berdiri di depan kekacauan itu, debu menempel di pakaianku, menghiasi rambutku seperti abu dari api yang tak berhasil membakar mangsanya. Bima berlari menghampiri. "Pak, Bapak tidak apa-apa." Aku menatap reruntuhan itu lama. Jika aku terlambat beberapa detik, aku mungkin tidak akan berdiri di sini. "Aku baik," jawabku, meski suara itu terdengar seperti milik orang yang baru saja kehilangan sesuatu yang tak terlihat. Dari kejauhan, beberapa pekerja menatapku dengan tatapan heran, mungkin berpikir aku lelaki yang beruntung. Tapi ini bukan soal keberuntungan. Ini pesan. Pesan yang berbunyi, jika racun tidak berhasil, batu dan ledakan akan mencoba menggantikan. Aku berjalan menjauh dari lokasi ledakan. Setiap langkah terasa berat, namun bukan karena debu yang menempel, melainkan karena hatiku sedang membawa beban yang lebih gelap dari perut bumi tempat tambang ini berdiri. Mereka ingin aku mati. Itu semakin jelas. Dan yang lebih menyakitkan, mereka tidak lagi peduli jika tubuhku terkubur di tanah yang kubangun dengan tangan sendiri. Sesampainya di permukaan, aku menatap matahari yang pelan naik. Hangatnya terasa palsu. Karena kini aku tahu dunia di bawahnya tak lagi aman untukku. Lalu aku berkata, kepada diriku, kepada bumi, kepada siapapun yang mendengar. Jika mereka mengira ledakan bisa menutup riwayatku, mereka lupa bahwa aku dibesarkan oleh tanah yang keras. Tanah yang tidak pernah membiarkan anaknya menyerah. Atau, akukah yang mengajarkan itu tanpa sengaja? Sore berubah menjadi malam perlahan. Rumah tua itu menjadi saksi bagaimana aku duduk lama bersama Rina. Tanpa kata, hanya desaan panjang yang mengisi kekosongan. Di luar, jangkrik bersahut-sahutan, seolah dunia tetap berjalan, tak peduli badai apa yang menimpa keluargaku. Sebelum pulang, Rina menatapku dengan tatapan yang membuatku luluh. "Ayah, apapun yang terjadi nanti, jangan salahkan diri ayah. Kami yang memilih jalan kami. Bukan ayah yang memaksa." Aku hampir tersenyum. Namun suaraku pecah ketika ku jawab, tapi seorang ayah selalu merasa bertanggung jawab. Bahkan ketika seluruh dunia bilang ia tak perlu. Ia memelukku. Lama. Dan dalam pelukan itu, aku tahu, badai yang menunggu di depan jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Dan aku harus siap menghadapinya.
meski lututku mulai goyah dan usiaku tak lagi muda. Karena inilah takdir seorang ayah, tetap berdiri, bahkan ketika segala sesuatu di sekelilingnya mulai runtuh malam itu, aku pulang dengan langkah yang seakan ikut menua. Lampu-lampu jalan redup, seperti tidak tega menyoroti wajahku yang dipenuhi kekhawatiran. Rumah berdiri sunyi, tapi keheningan itu terasa seperti dinding tebal yang menahan banyak suara, suara yang sengaja disembunyikan dariku. Saat aku membuka pintu, aku mendengar bisikan. Bukan bisikan angin, tapi bisikan manusia. Pelan, namun tajam. Seperti pisau yang dilewatkan perlahan di atas kulit. Aku berhenti, menahan napas. Fahri dan Sarah. Suara mereka datang dari ruang tengah, dekat jendela besar tempat cahaya bulan tumpah begitu lembut. Namun lembutnya cahaya itu tidak mampu meredakan ketegangan di wajah anak-anakku. Aku tidak mau ikut-ikut, Bang. Sarah berkata dengan nada menahan tangis. Aku hanya ingin keluarga kita tetap baik-baik saja. Baik. Fahri mendesis. Kamu pikir ayah peduli? Dia hanya memikirkan tambang itu. Semua hidupnya tentang kekuasaan, warisan, dan mempertahankannya seakan itu harga dirinya. Jantungku menciut. Kata-katanya menghujam lebih keras daripada pukulan manapun. Fahri melanjutkan. Suaranya meruncing. Selama ini dia hanya membangun tembok. Tembok besar yang memisahkan kita. Kamu lihat sendiri kan? Dia selalu sibuk, selalu jauh. Dan sekarang, tiba-tiba dia ingin berpura-pura jadi ayah yang bijak. Sarah mencoba menahan kakaknya. Bang, jangan bicara begitu. Namun Fahri tak bisa dihentikan. Aku lelah hidup di bawah bayangannya. Aku capek merasa tidak pernah cukup. Kalau aku tidak mengambil apa yang menjadi hakku, maka aku akan selalu jadi bayangannya. Seseorang yang tidak pernah dianggap. Aku ingin masuk, menegur, memeluknya, mengatakan bahwa semua anggapannya salah. Tapi kaki ini membeku. Ada ketakutan aneh di dalam diriku. Ketakutan bahwa jika aku muncul saat itu, aku hanya akan memperburuk luka yang sudah menganga. Sarah terisak pelan. Tapi Bang, caramu salah. Terlalu jauh. Kau menekan suamiku. Kau mengintimidasi orang-orang ayah. Itu bukan cara kita. Fahri membalik badan. Suaranya merendah, tapi penuh bara. Aku melakukan apa yang perlu. Kalau kamu tidak mengerti, setidaknya jangan menghalangiku. Aku mendengar langkah kaki menghentak lantai. Fahri keluar rumah lewat pintu samping. Aku menyingkir ke balik tembok, menyelinap dalam gelap agar ia tidak melihatku. Nafasnya melewati aku begitu dekat, hangat, namun dipenuhi kemarahan yang nyaris menyerupai dendam. Ketika pintu tertutup, rumah kembali sunyi, kecuali suara isak Sarah yang mengguncang hatiku. Aku masuk perlahan. Sarah buru-buru menghapus air mata. Ayah, sudah lama berdiri di situ. Aku tidak menjawab, karena aku tahu jawaban apapun hanya akan menyakiti. Aku duduk di sampingnya, dan ia langsung bersandar ke bahuku, seperti anak kecil yang kehilangan tempat berlindung. Ayah, Fahri berubah, dan aku tidak tahu bagaimana cara menahannya. Tanganku menggenggam jemarinya yang dingin. Kadang, Nak, yang bisa kita lakukan hanya tetap berada di sisinya. Meski ia menolak, meski ia melukai. Anak yang tersesat tidak butuh amarah. Ia butuh seseorang yang cukup sabar menunggu. Tapi bagaimana kalau ia makin jauh? Bagaimana kalau ia? Aku menutup kepalanya dengan pelukan. Ayah tidak akan menyerah. Seorang ayah tidak boleh menyerah. Namun saat aku mengucapkan itu, ada bagian dari diriku yang retak perlahan. Retak yang tidak tampak. Retak yang hanya bisa dirasakan di dada, di tempat paling dalam. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai takut kehilangan anakku sendiri. Bukan karena ia pergi. Bukan karena ia berubah. Tapi karena aku takut. Aku sendiri yang tanpa sadar mendorongnya ke arah kegelapan itu. Dan malam itu, ketika angin menyusup lewat celah jendela,
Aku berjanji dalam hati. Badai ini belum selesai. Dan aku harus bersiap menghadapi amukan berikutnya. Hari itu, aku duduk di teras belakang rumah, menatap kebun kecil yang dulu sering kutata bersama mereka saat masih kecil. Angin pagi semestinya membawa ketenangan, tapi yang kupikirkan hanya satu. Senyum anakku, Fahri, satu-satunya senyum yang kini tak lagi bisa kurai. Sejak malam itu aku mendengar percakapannya dengan Sarah. Aku merasa ada jarak aneh di antara kami. Jarak yang tidak terlihat, namun terasa seperti jurang yang menganga. Aku mencoba menyapanya pagi itu, tapi yang kudapat hanyalah tatapan sekilas yang penuh curiga. Tatapan anak sendiri, yang dulu memegang tangan kecilku saat belajar berjalan. Yang dulu menangis mencari perlindunganku. Yang kini menatapku seolah akulah musuh yang sedang ia bidik. Entah bagaimana aku sampai di titik ini. Fahri keluar dari pintu samping, memakai kemeja rapi. Aku berdiri, mencoba memulai percakapan yang sudah tertunda terlalu lama. Fahri, panggilku pelan. Ayah ingin bicara. Ia berhenti, tidak menoleh, seakan sedang memilih, menunggu sejenak, atau meninggalkanku seperti angin lewat. Aku buru-buru, katanya akhirnya. Suaranya datar seperti malam tanpa bulan. Tapi ini penting, nak. Ia menghela napas kasar, tanda ia tidak suka dipanggil begitu. Ayah mau apa? Aku menelan kekosongan di tenggorokan. Ayah dengar sesuatu, tentang tambang, tentang tekanan yang kamu hadapi. Ayah ingin tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan. Apa yang kamu rasakan. Ia tertawa pendek, tawa yang lebih mirip luka. Rasaku? Ayah tanya itu sekarang? Setelah bertahun-tahun aku cuma jadi pelengkap bisnis ayah. Aku terpaku. Kalimatnya tajam. Tapi yang lebih menyakitkan adalah rasa jujur yang tertanam di sana. Fahri, bukan begitu maksud ayah. Tetap saja itu yang terjadi, katanya, kali ini berbalik menghadapku. Ayah lihat tambang itu seperti anak kandung. Dan aku ini apa? Anak bawang? Penonton cadangan? Ada kilatan di matanya, kilatan yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Bukan sekadar marah, tapi haus pengakuan, haus kekuasaan, haus sesuatu yang mungkin aku sendiri yang tanam tanpa sadar. Kalau ayah benar-benar peduli, ia melanjutkan, ayah harus mulai berpikir untuk menyerahkan sebagian kekuasaan. Aku sudah lama siap mengambil alih, tapi ayah terus menghalangi. Aku menahan napas. Jadi itu akar semua ini, keinginan untuk diakui, berubah menjadi keinginan untuk menggulingkan. Fahri, suaraku bergetar. Ayah belum menyerahkan karena ayah ingin kamu benar-benar matang. Dunia tambang ini keras. Ada banyak hal yang kamu belum pahami. Ia mengangkat wajah, nadanya naik. Ayah selalu merendahkanku. Selalu. Aku bukan anak kecil lagi. Aku tahu apa yang kubutuhkan. Tapi caramu salah, bisikku. Tekanan, ancaman. Ayah tahu semua itu. Ia terdiam sesaat. Rahangnya mengeras. Kalau ayah sudah tahu, ucapnya pelan, berarti ayah juga tahu aku tak akan berhenti. Kata-katanya seperti palu yang memukul batok kepalaku dari dalam. Fahri, dengarkan ayah. Aku mendekat, namun ia mundur setengah langkah. Gerakan kecil itu saja sudah seperti cambuk bagi hatiku. Aku tidak butuh nasihat ayah, katanya. Aku hanya butuh ayah. Menepi. Menepi. Seolah aku ini ranting tua yang menghalangi jalan. Dan jika ayah tidak mau, ia menatapku lama sekali, dengan tatapan yang menusuk dada. Maka jangan salahkan aku kalau sesuatu yang tak diinginkan terjadi. Lalu ia pergi, dengan langkah tegap, dengan punggung yang makin jauh, dengan hati yang makin dingin. Aku berdiri sendiri, angin menerpa wajahku, membawa aroma tanah basah yang seperti ikut berkabung. Anakku, darah dagingku,
Satu-satunya pewaris yang kubesarkan dengan keringat dan waktu yang dicuri dari kebahagiaan kami sendiri. Kini ia mengancamku. Bukan dalam kata-kata blak-blakan, tapi dalam gerak tubuhnya, dalam nada suaranya, dalam pilihan kata-katanya. Dan yang paling menyakitkan adalah bukan ancamannya, bukan pula kemarahannya. Yang paling menyakitkan adalah, ia tidak lagi tersenyum padaku. Senyum yang dulu mudah, hangat, dan selalu kembali. Kini, senyum itu hilang. Seperti hilangnya harapan saat malam terlalu pekat. Dan aku tahu, disinilah badai itu mulai memperlihatkan wajah aslinya. Gelap, tajam, tak bisa diajak berunding. Hari itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Tebal, basah, dan berat. Seakan langit sendiri sedang memendam sesuatu yang tak ingin diucapkan. Aku tiba di kantor tambang dengan perasaan yang tak menentu. Setiap langkah terasa seperti menjejak pasir basah yang bisa amblas kapan saja. Aku masuk ke ruanganku, dan di sana, di atas meja kayu yang sudah menemaniku puluhan tahun, ada sebuah amplop krem tanpa nama. Tak ada cap, tak ada tulisan. Hanya amplop kosong yang seolah menunggu untuk meledakkan isi hatiku. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya, hanya satu kertas. Satu kalimat. Ditulis dengan huruf yang rapi, tapi menusuk. Hentikan semua perluasan tambang, atau kecelakaan berikutnya tidak akan bisa ayah hindari. Aku mematung. Kertas itu mungkin tipis, tapi rasanya seperti batu seberat gunung jatuh menimpa dadaku. Ancaman. Ancaman resmi. Ancaman yang mengerti kelemahanku. Ancaman yang tidak hanya ingin asetku, tapi mungkin umurku. Aku duduk, mencoba menarik napas. Udara terasa pahit. Aku berpikir, apakah ini ulah Fahri? Atau orang-orang yang bersamanya? Atau mungkin seseorang yang lebih licik dari semua itu? Tapi malam sebelumnya, tatapan Fahri masih melekat di kepalaku. Tatapan yang seolah berkata, aku bisa melakukan apapun. Dan keheningan antara aku dan dia terasa jauh lebih bising daripada suara mesin tambang yang meraung di luar. Sebelum aku sempat menenangkan diri, pintu diketuk. Rian, kepala keamanan tambang, masuk dengan wajah diliputi kecemasan. Ada yang perlu Bapak tahu, katanya cepat. Aku mengangguk. Dan ia mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari saku seragamnya. Kamera malah menangkap seseorang masuk ke gudang dinamit. Pak. Dadaku menegang. Siapa? Ia menelan ludah, ragu. Seseorang, memakai jaket perusahaan. Tapi wajahnya tertutup masker. Lihat videonya, pintaku. Saat ia memutarkan rekaman itu, hatiku berdegup lebih cepat dari suara mesin bor. Sosok itu bergerak dengan keyakinan yang mengerikan. Ia tahu letak kamera. Ia tahu titik buta. Ia tahu kode pintu. Semua pergerakannya sangat terbiasa. Bukan pencuri. Bukan orang luar. Orang dalam. Dan saat rekaman menampilkan sosok itu memeriksa peti dinamit, ada momen kecil, sangat kecil, yang membuat tengkuku meremang. Gerak tangannya. Cara ia menepuk-nepuk peti seakan memastikan kualitasnya. Gerakan itu mengingatkanku pada seseorang. Seseorang yang tumbuh besar di tambang ini. Seseorang yang sejak kecil kuajak mengelilingi lokasi, memperlihatkan cara kerja peledakan. Aku mengepalkan tangan. Rian, kau lihat ini. Ia mengangguk pelan. Saya tidak mau menuduh, Pak. Tapi seseorang yang melakukan ini pasti sangat mengenal tempat ini. Aku menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Dunia rasanya berputar dalam diam. Anakku, apakah kau benar-benar ingin menyingkirkan ayahmu? Atau, apakah ada orang lain yang memanfaatkan kelabilanmu? Menggunakan kemarahanmu? Menunggangi kesalahpahamanmu? Aku tidak menemukan jawabannya. Yang aku tahu hanya satu. Aku sedang berjalan di atas tanah retak yang bisa runtuh kapan saja. Sore itu, aku memutuskan menyambangi villa tambang tempat dulu mereka mencoba meracuniku. Ada hal-hal yang ingin kutanyakan pada para pekerja di sana.
Mungkin detail kecil yang dulu terlewat. Ketika mobilku mendekat, aku melihat sosok seseorang berdiri di dekat pagar. Jaket hitam, kepala tertunduk, seakan menunggu. Saat aku turun, sosok itu menatapku. Mata kami bertemu. Dan saat mata itu menatapku, aku tahu gelombang besar itu akhirnya datang. Tanpa peringatan, tanpa belas kasihan. Pak, suara itu bergetar. Pekerja muda yang dulu pernah kuselamatkan dari PHK. Aku harus bicara. Ini penting. Aku menatapnya. Katakan. Ia menggigit bibir, menahan ketakutan. Kemarin, aku dengar percakapan seseorang. Mereka bilang, rencana kedua hampir siap. Darahku berhenti mengalir. Rencana kedua. Ia mengangguk. Dan kali ini mereka tidak mau gagal. Aku merasakan dunia di sekelilingku hening. Burung-burung seakan berhenti bersuara. Angin berhenti berhembus. Siapa yang kau dengar? Suaraku keluar seperti bisikan. Ia menggeleng. Aku takut menyebut namanya. Pak, tapi aku yakin Bapak sudah bisa menebak. Dan memang, aku sudah menebak. Nama itu menggema di kepalaku seperti gong besar. Fai, anakku, darahku sendiri, yang kini menjadi badai paling berbahaya dalam hidupku. Malam itu, aku berdiri di depan cermin kamar villa. Wajahku yang menua menatap balik. Mata yang dulu penuh harapan kini dihiasi retakan-retakan kecil ketakutan. Aku berbisik pada pantulan diriku sendiri. Kalau gelombang itu akhirnya menerjang, mampukah aku tetap menjadi ayah? Atau haruskah aku menjadi seseorang yang lebih keras dari gelombang itu? Aku belum tahu. Yang aku tahu, pertempuran ini baru saja berubah. Dari sekadar konflik keluarga, menjadi perang melawan bayangan sendiri. Pagi di villa tambang biasanya membawa dingin yang menenangkan. Tapi pagi itu dingin terasa seperti cengkeraman. Seakan udara ikut menolak kehadiranku. Aku berdiri di depan cermin, melihat wajahku sendiri. Keriput yang makin dalam, mata yang memerah karena terlalu banyak dugaan, terlalu banyak malam tanpa tidur. Suara dari telepon semalam masih bergaung di kepala. Darah bisa menjadi racun paling mematikan. Apa benar? Apakah darahku sendiri telah berubah menjadi pisau yang diarahkan kepadaku? Pukul 9, mobilku meluncur ke kantor pusat tambang. Ada rapat penting dengan dewan direksi. Tapi jujur, pertemuan itu hanya formalitas. Yang lebih penting bagiku adalah menemukan jawaban. Siapa yang berada di balik ancaman-ancaman ini? Saat masuk ruang rapat, aku melihat dua wajah yang langsung membuatku berhenti. Besanku, Andi, dan menantuku, Dimas. Dua orang yang selalu tersenyum manis di depan keluarga, namun dingin ketika membicarakan bisnis. Dimas berdiri dan menyapaku. Suaranya sopan seperti biasa. Terlambat sedikit, Pak. Kami sudah mulai pembahasan mengenai perluasan tambang di sektor utara. Aku mengangguk. Aku tahu. Duduklah. Kita bahas bersama. Tapi sebelum aku duduk, aku melihat sesuatu. Sebuah berkas terbuka di meja Andi. Rencana restrukturisasi aset. Dan namaku tertulis di bagian atas. Dengan catatan kecil di sampingnya. Transisi kepemilikan. Opsi darurat. Prioritas. Fahri. Jantungku mencelos. Opsi darurat. Seakan mereka hanya menunggu tanggal kematianku untuk memutar roda bisnis ini. Aku duduk perlahan, menyembunyikan detak jantung yang menghantam dada. Andi membuka rapat dengan suara memaksa tenang. Kami pikir, sebagai bentuk regenerasi, perusahaan harus dipimpin darah muda. Perubahan cepat sangat dibutuhkan. Aku menatapnya. Kau bicara soal anakku. Ia tersenyum tipis. Fahri punya potensi besar. Dan mungkin sudah waktunya. Aku tahu maksudnya. Ia bicara tentang warisan. Tentang kekuasaan yang ingin ia genggam lewat menantunya dan anakku. Aku merasakan luka yang mulai memerah di dalam dada. Luka yang sudah lama mengintai,
kini mulai merobek perlahan. Aku belum meninggal, kataku tenang. Tidak ada transisi apapun. Andi menautkan jari-jarinya, suaranya merendah namun menusuk. Tidak semua transisi membutuhkan kematian, Pak. Kata-kata itu membuat satu ruangan terasa lebih sempit, lebih gelap. Dimas, yang duduk di sampingnya, menambahkan, dan mengingat kejadian-kejadian akhir-akhir ini, kita semua tahu perusahaan membutuhkan pemimpin yang lebih stabil. Mereka menyebutku tidak stabil karena insiden sabotase, karena berita ledakan, karena rumor-rumor yang mereka sendiri sebarkan. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Aku tahu apa yang kalian lakukan, bisikku perlahan. Kalian pikir dengan menakutiku, aku akan menyerahkan semuanya. Andi menatapku, dan kali ini ia tidak berusaha menyembunyikan sinisnya. Kami tidak menakuti Anda, Pak. Kami mempercepat sesuatu yang memang harus terjadi. Sebelum aku sempat menjawab, pintu ruang rapat diketuk. Sarah masuk. Wajahnya pucat. Langkahnya terburu. Ayah harus ikut aku sekarang. Seluruh ruangan terdiam. Ada apa? Tanyaku. Sarah menelan air mata yang nyaris jatuh. Ini tentang Fahri. Darahku mengalir dingin. Aku bangkit, tanpa menoleh lagi pada besan dan menantuku yang hanya saling pandang dengan ekspresi aneh, seperti seseorang yang rencananya mulai berjalan. Di koridor, Sarah memegang lenganku erat. Ayah, Fahri ada di rumah sakit. Dunia runtuh. Apa yang terjadi? Suaraku hanya setengah terdengar. Dia pingsan di kantor. Dokter bilang, ada tanda-tanda stres berat, tekanan, dan dia mengigau menyebut nama ayah. Aku menelan gumpalan besar di tenggorokan. Ayah? Ulangku. Sarah mengangguk. Dia bilang, ayah tidak percaya padaku. Ayah ingin menyingkirkan aku duluan. Kata-kata itu langsung menghantam dadaku. Begitu keras, aku hampir terhuyung. Dia bilang apa lagi? Tanyaku pelan. Sarah terisak. Dia merasa ayah menganggapnya anak paling gagal. Dia merasa ayah menghalangi semua langkahnya. Dia merasa ayah tidak menginginkannya. Aku berhenti berjalan. Aku bersandar ke dinding dingin koridor, menutup wajahku dengan satu tangan. Untuk pertama kalinya, aku merasa dunia ini benar-benar terlalu besar, terlalu gelap, terlalu kejam untuk seorang ayah yang hanya ingin keluarganya tetap utuh. Aku berbisik lirih, hampir tanpa suara. Ya Allah, sejak kapan anakku merasa begitu sendirian? Sarah memegang tanganku. Ayah, ini sudah terlalu jauh. Ada yang menghasutnya. Ada yang membuat dia membenci ayah. Dan aku yakin itu bukan kemauan Fahri sendiri. Aku mengangguk pelan. Dalam keheningan itu, aku sadar, musuhku bukan hanya anakku. Musuhku adalah bisikan-bisikan di sekelilingnya. Bisikan orang yang ingin kami saling membunuh. Dan luka di dada ini, bukan hanya luka seorang ayah yang dikhianati, tapi luka seseorang yang perlahan sadar bahwa keluarganya sedang dibentuk menjadi senjata untuk menusuknya. Luka yang tak lagi bisa kusimpan diam-diam. Malam itu aku berdiri di depan pintu ruang perawatan Fahri. Tanganku bergetar saat hendak membuka gagangnya. Anak yang kubesarkan dengan cinta, yang kini terperangkap di kegelapan yang mungkin aku sendiri ikut ciptakan. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih punya kesempatan menyelamatkan anakku? Atau semuanya sudah terlambat? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu satu hal. Pertempuran ini bukan lagi tentang harta. Ini tentang merebut kembali anakku dari tangan bayang-bayang gelap yang ingin merenggutnya. Dan langkah berikutnya akan menentukan apakah keluarga ini akan selamat atau hancur. Malam itu terasa panjang, seperti seseorang menarik waktu dengan tangan yang lembab dan gemetar. Aku duduk di ruang kerja villa tambang, ditemani lampu kuning yang temaram, cahaya terakhir yang masih bersahabat denganku ketika dunia nyata justru ingin memadamkanku. Di meja kayu itu,
Aku menatap 3 nama yang kutulis pelan. Anakku, menantuku, besanku. 3 titik yang dulu kupikir bagian dari lingkar keluarga, kini menjadi bayangan yang terus mengintai langkahku. Dalam hati, aku bertanya pada Tuhan, pelan, lirih, seolah takut jawabannya terlalu jujur. Apa aku ayah yang gagal? Atau mereka yang kehilangan mata untuk melihat cinta yang kutanamkan? Pintu diketuk. Pelan. Berhati-hati. Yang mengetuk adalah Jaya. Pekerja setia yang menemaniku sejak tambang ini hanya hamparan batu kosong. Wajahnya pucat. Nafasnya terburu. Ada kabar yang dibawanya. Dan aku bisa merasakannya bergetar bahkan sebelum ia membuka mulut. Pak, ada yang Bapak perlu lihat, katanya. Suaranya seperti ranting tua yang hampir patah. Ia memberiku secari kertas. Foto yang dicetak buru-buru. Gelap, buram, namun aku bisa mengenali 2 siluet berdiri di belakang gudang bahan peledak tambang. Siluet itu tak asing, terlalu tak asing. Menantuku. Dan pria yang pernah kutolong keluar dari hutang bertahun lalu, yang kini menjadi alat mereka. Aku memandangi foto itu lama. Dada terasa sesak, bukan karena takut mati, tapi karena tahu anakku mengizinkan semua ini terjadi. Dalam diam, aku merasakan usia menetes dari tulangku seperti air mengikis tepi batu. Jaya berkata lagi, Pak, sepertinya mereka sedang menyiapkan sesuatu. Ledakan baru, atau sesuatu yang lebih buruk. Aku mengangguk, bukan karena menerima, tapi karena aku tidak punya tenaga lagi untuk pura-pura tidak mengerti. Aku berdiri, berjalan ke jendela. Angin gunung menerjang wajahku, dingin, menusuk, seakan menguji apakah aku masih hidup. Di kejauhan, lampu-lampu tambang berkelip, bagai lilin-lilin kecil yang menunggu ditiup angin. Jaya, kataku akhirnya, kalau esok aku tak kembali, jaga semua pekerja. Jangan biarkan mereka dihancurkan oleh kerakusan orang-orang yang bahkan lupa cara bersyukur. Ia menunduk. Matanya memerah. Di tengah kesunyian itu, aku mendengar dentingan kecil dari jam dinding. Ritmenya seperti napas seseorang yang kelelahan. Waktu. Selalu waktu. Seakan malam ini dibangun dari jam-jam yang dibuat hanya untuk menguji hatiku. Aku duduk lagi, membuka buku harian lamaku. Di halaman pertama ada foto anakku saat masih kecil. Senyumnya lebar, matanya jernih. Anak yang dulu berlari memelukku, kini ikut merencanakan kejatuhanku. Namun meski dunia merobekku sampai ke inti, satu hal tidak berubah. Aku tetap ayahnya. Itu tak akan dihapus oleh racun, ledakan, atau pengkhianatan. Dan karena aku ayahnya, aku harus melanjutkan langkah. Meski langkah itu terasa menyeret luka. Sebelum lampuku padamkan, aku berkata pada diriku sendiri, malam ini bukan akhir, tapi pengakuan. Jika mereka ingin aku runtuh, maka aku harus berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Lalu aku menarik napas panjang dan berdoa, agar besok, aku masih diberi kesempatan untuk menatap mata mereka, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kebenaran yang tak lagi bisa mereka sembunyikan. Pagi menjelma terlalu cepat, seperti seseorang menarik tirai malam sebelum aku siap menatap terang. Udara pegunungan masih basah oleh embun, namun hatiku jauh lebih basah oleh sesuatu yang tak terlihat, kepahitan yang sudah terlalu lama kutahan. Aku berjalan menuju area tambang seperti lelaki yang hendak menghadiri pemakamannya sendiri. Setiap batu di bawah kakiku seakan mengingatkanku, aku pernah membangun tempat ini dengan keringat dan doa, dan kini, tempat yang sama berusaha menguburku. Jaya mengikutiku dari belakang. Langkahnya berat, seakan ia sedang membawa seluruh kecemasan dunia di punggungnya. Pak, apa Bapak yakin mau ke lokasi pengeboran hari ini? Tanyanya lirih. Aku tidak menjawab langsung. Kaki tuaku terus melangkah, menembus kabut tebal yang menggulung lembah seperti selimut dingin yang ingin menelan segala suara. Seseorang harus datang, kataku akhirnya. Lebih baik aku yang menjemput kebenaran, daripada menunggu kebenaran menabrakku dari belakang. Aku tahu jebakan sudah disiapkan. Aku tahu mereka menginginkanku berada di titik yang tepat, pada waktu yang tepat.
Aku tahu semua itu. Namun seorang ayah tidak selalu memilih jalan aman. Kadang, ia memilih jalan yang paling menyakitkan, agar tidak ada lagi yang perlu menjadi korban. Sesampainya di lokasi, aku melihat dua hal sekaligus. Para pekerja sibuk memindahkan dinamit, dan jauh di belakang tumpukan alat berat, aku melihat siluet menantuku. Ia berdiri dengan tangan di saku, menatapku seolah aku hanyalah batu yang siap ia tendang. Di sampingnya, besanku berdiri dengan wajah datar yang pernah kutanggap bijak, padahal itu hanya topeng ketamakan. Mereka berpura-pura sibuk ketika aku mendekat. Sungguh, orang yang menyiapkan kematian untukmu biasanya paling buruk dalam berakting. Ayah datang pagi sekali, kata menantuku. Suaranya datar, tapi matanya berkilat seperti orang yang tak sabar menyaksikan sesuatu terbakar. Aku tersenyum kecil, senyum yang lebih mirip luka. Saya dengar banyak yang harus diawasi hari ini. Besanku menimpali. Kami sudah mengatur semuanya. Ayah tinggal istirahat. Istirahat, kata yang mereka pilih untuk menggantikan hilang. Aku mengangguk, tidak ingin mengulur waktu. Semakin lama aku berdiri di sana, semakin besar resiko pekerjaku ikut terkena rencana gila mereka. Jadi aku memutuskan maju lebih dulu ke area pengeboran. Namun satu hal membuat langkahku terhenti. Seorang pekerja muda berlari menghampiriku. Panik. Nafasnya belum sempat merangkai kata. Tapi ketakutannya lebih jujur daripada semua rasa hormat palsu yang kuterima selama ini. Pak, ada kabel yang dipasang aneh di bawah platform. Bukan kabel standar, katanya terbata-bata. Aku tahu. Tuhan, tentu saja aku tahu. Aku menatap anak muda itu, lalu menahan bahunya agar tidak gemetar. Terima kasih sudah jujur, kataku. Kabar yang kamu sampaikan bisa menyelamatkan banyak nyawa. Dari kejauhan, menantuku tampak gelisah, seperti seseorang yang melihat rencananya mulai bocor. Aku berjalan ke platform, tidak untuk mencari selamat, tidak untuk membuktikan keberanian, tapi untuk memastikan tidak ada pekerja lain menjadi tumbal keserakahan keluarga sendiri. Dari bawah bayangan alat berat, aku memandang kabel-kabel itu, tersambung rapi menuju satu pemicu kecil, nyaris tidak terlihat kecuali oleh mata yang sudah terlalu sering melihat jebakan dunia. Kabel itu seperti ular kecil, sabar menunggu pijakan terakhirku. Aku tersenyum pahit. Kalau ini akhirnya, gumamku pelan, setidaknya aku tahu aku pergi sambil menjaga orang lain. Namun tepat ketika aku hendak melangkah kembali untuk memanggil semua pekerja keluar, sebuah suara memecahkan udara. Berhenti. Itu suara anakku. Anakku sendiri. Ia berlari menuruni bukit kecil. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Seakan kebenaran menghantamnya telak untuk pertama kalinya. Ayah, jangan naik. Mereka. Kalimatnya terbang terpotong oleh dentuman kecil. Sesuatu di bawah tanah bergetar. Waktu seperti membeku. Debu mulai naik. Tanah merintih. Dan aku berdiri tepat di tengah rencana mereka yang akhirnya pecah sebelum waktunya. Tapi bukan ledakan yang paling melukaiku, melainkan suara anakku yang menangis sambil menjerit nama yang sama yang dulu ia panggil saat kecil. Ayah. Jika kalian berada di posisiku, apa kalian masih sanggup memaafkan anak yang terlambat menyadari kebenaran? Atau luka itu terlalu dalam untuk dijahit kembali? Tulis di komentar. Aku ingin tahu bagaimana hati kalian memandang pengkhianatan seperti ini. Malam di Villa Tambang selalu memiliki sunyi yang berbeda. Sunyi yang tidak lahir dari ketenangan, tapi dari sesuatu yang seakan menahan napas, menunggu sesuatu pecah. Dan malam itu, sunyi terasa seperti tirai berat yang menyembunyikan ancaman di baliknya. Aku duduk di ruang kerja kecil. Lampu meja satu-satunya sumber cahaya. Kertas ancaman itu ada di depan mataku. Kata-katanya seperti benih beracun yang tumbuh perlahan dalam benakku. Atau kecelakaan berikutnya tidak akan bisa ayah hindari. Aku menatap tulisan itu berkali-kali. Seolah dengan terus menatapnya, aku bisa memahami hati orang yang menulisnya. Tapi malam hanya menjawab dengan keheningan yang semakin menekan.
Tiba-tiba telepon lama di sudut meja berdering. Suara yang menyentak keras, memecah kesunyian seperti palu memukul kaca. Telepon itu bukan telepon kantor, bukan pula jalur umum. Itu telepon darurat internal yang hanya beberapa orang tahu. Aku merasa dingin merambat ke tulang. Aku mengangkat gagangnya perlahan. "Halo?" Suaraku pecah. Tak ada jawaban. Hanya napas seseorang. Dalam. Berak. Seakan ia sengaja membiarkanku mendengar. "Kau siapa?" Tanyaku lebih tegas. Lalu suara itu muncul. Suara yang dalam, dipelintir oleh distorsi, tapi jelas disamarkan. Namun ada nada yang familiar. Nada yang membuat jantungku menegang. "Bapak harus berhenti mencari siapa yang mencoba mencelakai Bapak." Aku memejamkan mata. Dan jika aku tidak berhenti, keheningan lagi. Tapi keheningan itu bukan kosong. Itu ancaman. Kalau begitu, Bapak harus siap. Bencana di tambang kemarin hanya peringatan kecil. Yang berikutnya, tidak akan kecil. Aku mengepalkan gagang telepon. "Kau pikir aku takut? Kalau kau laki-laki, temui aku. Jangan sembunyi di balik suara palsu." Orang itu tertawa pendek, dingin. Tawa seseorang yang merasa sudah memegang nadi korbannya. "Bapak tidak perlu tahu siapa aku. Bapak hanya perlu tahu. Seseorang yang sangat dekat dengan Bapak sudah tidak melihat Bapak sebagai ayah lagi." Hatiku runtuh pelan, tapi aku menjaga suaraku tetap stabil. "Apa maksudmu? Dekat?" Ia tidak menjawab langsung. Kemudian, pelan, seperti menyayat pelan-pelan luka terbuka. Kadang, darah bisa menjadi racun paling mematikan. Aku tercekat. "Fahri." Telepon di ujung sana terdiam. Tidak membenarkan. Tidak menyangkal. "Jangan paksa aku mengatakannya, Pak," katanya akhirnya. "Yang jelas, seseorang yang Bapak cintai sedang diperalat. Dan Bapak berada di tengah rencana yang jauh lebih besar. Jauh lebih gelap daripada sekadar perebutan warisan." Sebelum aku sempat bertanya lagi, sambungan diputus. Suara klik terakhir itu terasa seperti pintu neraka ditutup di depan wajahku. Aku berdiri. Lantai dingin menusuk telapak kaki. Keringat merembes di punggungku meski udara begitu dingin. Jika bukan Fahri yang menelepon, apakah itu berarti ia hanya boneka? Atau, apakah itu cara seseorang mencoba memecah belah kami? Aku tidak punya jawaban. Pukul 8 malam, aku memutuskan keluar. Tubuhku butuh udara, pikiranku butuh ruang. Aku berjalan ke tepian bukit tambang. Lampu-lampu jauh berkelap-kelip, seperti kunang-kunang yang tersesat di dunia yang salah. Aku menatap hamparan tambang yang dulu kubangun dari nol. Dari tangan yang hanya punya tekad, bukan kekayaan. Semua yang kulihat di depan mata adalah sejarah keringat. Dan kini, sejarah itu ingin ditelan orang-orang yang bahkan tidak tahu bagaimana rasanya bekerja sampai jari-jari pecah. Saat aku berdiri di bibir jurang itu, suara langkah pelan terdengar dari belakang. "Pak, malam-malam begini sendirian di tepi jurang, berbahaya." Aku menoleh cepat. Seorang pria muda berdiri di sana. Bukan pekerja. Bukan penjaga. Wajahnya tidak asing. Aku pernah melihatnya sekali di kantor pusat. Anak buah menantuku. "Kau siapa?" tanyaku. Ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak membawa niat baik. Hanya seseorang yang disuruh memastikan Bapak tetap sehat. Nadanya ambigu. Terlalu ambigu untuk seorang utusan. Aku menatapnya dalam-dalam. Dan saat aku melangkah mendekat, ia secara tidak sengaja mengungkapkan sesuatu. Di ujung sepatu botnya, ada serpihan debu bahan peledak. Debu yang hanya bisa menempel jika seseorang masuk ke gudang dinamit. "Jadi kau yang masuk ke gudang itu?" bisikku. Ia tersentak. Alisnya menegang. Dalam sepersekian detik, aku tahu. Dia bukan pengantar pesan. Dia pengawas gerakan. Pengintai gerakku. Mungkin, eksekutor rencana berikutnya. Aku mundur selangkah.
Katakan siapa yang menyuruhmu." Ia menunduk sedikit, seakan menimbang sesuatu, sebelum akhirnya berbisik lirih. "Tidak semua orang yang Bapak curigai bersalah, tapi tidak semua yang Bapak percaya tetap setia." Aku terdiam. Lalu ia menambahkan kalimat yang membuat bulu kuduku berdiri. "Dan saya tidak yakin Bapak punya banyak waktu untuk membedakan keduanya." Ia pergi meninggalkan aku dalam kabut, tanpa suara, tanpa menoleh. Malam itu, aku kembali ke villa dengan langkah berat. Aku tahu satu hal. Aku berada di tengah jaring besar yang benangnya diwarnai ambisi, pengkhianatan, dan dendam lama. Dan dari setiap arah, seseorang menarik benang itu untuk menjeratku. Aku hanya tidak tahu siapa yang menarik paling kuat.